Halo semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Devinalita. Buat yang udah sering nontonin video aku, kalian udah pasti tahu dong hari ini mau ngapain. Yaps, hari ini kita bakalan bikin Quran journaling lagi. Yang mau ikutan nge-journal boleh banget, kalian bisa siapin alat tulisnya atau alat perang kalian sendiri, dan juga jangan lupa referensinya. Seperti yang udah aku tulis di judul, hari ini kita bakalan tadabbur Quran Surah Al-Kahfi ayat 57. Untuk hiasannya aku pilih yang simple, aku gambar awan kayak gini karena aku ngejurnalnya ini udah malam dan jujur aku udah ngantuk. Jadi aku pilih tema yang mudah, simple, dan cepat kelar. Oke, back to ayat. Jadi di ayat ini itu menceritakan tentang orang yang paling zalim, di mana Allah menjadikan hati mereka itu tertutup dan telinga mereka disumbat sehingga mereka itu tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Nah, siapa sih orang yang paling zalim gitu ya? Pasti kita bertanya-tanya, kayak apa sih orang yang paling zalim tuh? Patokan paling zalim menurut Allah tuh kayak gimana gitu kan? Nah, di ayat ini tuh dijelasin bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling gitu darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Jadi mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu setelah datang ilmu kepada mereka, setelah datang peringatan kepada mereka. Jadi mereka tuh melakukan itu bukan karena mereka nggak tahu, namun karena mengikuti ego dan juga hawa nafsu. Tadi kan mereka disebut sebagai orang yang paling zalim ya, berarti ada pihak yang terzalimi dong ya kan. Nah, terus siapa sih pihak yang terzalimi ini? Of course, gak mungkin Allah, karena Allah itu punya power yang jauh-jauh lebih besar daripada kita semua. Gak mungkin banget sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kuat banget itu terzalimi. Karena biasanya pihak yang terzalimi ini adalah yang lebih lemah, dan Allah gak mungkin lemah. So, ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat kemungkaran, the one and only yang paling terzalimi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, apalagi Allah. Karena kita udah tega banget gitu ya, menggiring diri kita sendiri menuju nerakanya Allah yang bahkan satu detik pun kita nggak bakalan tahan di sana. Kemudian orang yang paling zalim ini gak cuma berpaling dari ayat Allah, mereka juga melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Maksudnya di sini mereka itu melakukan suatu perbuatan yang mereka itu gak mikir apakah perbuatan itu akan memancing murka Allah atau enggak. Karena yang mereka pikirin, ya udah yang penting aku happy, yang penting aku fun, urusan dosa belakangan aja gitu. Dan mereka juga nggak pernah muhasabah diri, mereka nggak pernah mengingat-ingat kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, dan lupa bahwa suatu saat mereka akan dihisab dengan amal-amal mereka. Karena kedua hal inilah yang membuat manusia itu terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dihisab, mereka nggak pernah berpikir bahwa suatu saat mereka juga akan mati, kiamat akan datang, dan perhitungan Allah itu benar adanya. Kemudian Allah menjadikan orang yang demikian hatinya menjadi tertutup sehingga mereka tidak memahami hikmah yang ada di dalam Al-Quran, hikmah yang ada di sekitar mereka berupa ayat-ayat kauniyah dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak akan dapat petunjuk sekalipun petunjuk itu sudah nyata di depan mata mereka. Allah juga menutup pendengaran mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari ayat-ayat Allah, dan hal itu menjadikan mereka tidak mendapatkan hidayah. Ngeri banget ya. Oke, kita ambil studi kasus. Misal kita udah tahu nih hukum hijab itu wajib, kita udah tahu ayat tentang perintah hijab, tapi dengan dalih udah deh ntar aja, tunggu siap, tunggu baik gitu ya, itu yang membuat kita nggak melaksanakan perintah Allah. Hati-hati, jangan-jangan kita yang ditandain dalam ayat ini. Tapi juga jangan menjadikan hal ini sebagai suatu alasan kita untuk tidak menuntut ilmu, karena takut kalau tanggung jawab kita itu akan semakin berat. Toh kalaupun kita tidak menuntut ilmu, tetap akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Terus kita mau berhujah apa ketika ditanya, kenapa kamu gak cari ilmu ketika di dunia? Padahal majelis ilmu sudah bertebaran di mana-mana. Jadi lebih baik kita berproses walaupun sedikit demi sedikit, step by step, daripada nggak sama sekali. Tapi ingat, proses juga harus disertai dengan progres. Karena nggak mungkin kan kita bilang kita udah berproses tapi nggak ada kemajuan dari diri kita sendiri.
Segini aja buat tadabbur hari ini. Semoga kita bisa berproses bersama, berprogres bersama, dan kita bisa mengambil hikmah dari ayat yang sudah kita tadabburi. Semangat terus dan see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.